Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26, Nyosor Gak Tahu Tempat. Derian pun pergi kembali ke kamarnya, sedangkan Tania masih berdiri di sana dengan menggandeng tangan Dio. Anak itu hanya melongo melihat ke atas ke arah Tania tepatnya sambil tertawa kecil. "Tante lucu," ucap Dio. "Hah," ucap Tania belum sadar. Lambut tante kusut, tadi papi uyel. Tania segera merapikan rambutnya. Bisanya dia baper sama kelakuan duda satu anak itu. Dan ini, kenapa sih? Kirain teori orang aja. Kenapa rambut yang diacak, tapi malah hati yang berantakan. Dio ke kamar duluan. Tante mau ambil minum buat papi. Dio bisa kan? Ucap Tania. Iya bisa, Dio kan hebat. Pinter banget sih, cium dulu sini. Sama tante, ucap Tania gemas lalu mencium Dio kencang sampai bibirnya maju ke depan. Dio hanya ketawa saja mendapat perilaku dari Tania, sedangkan Tania hanya tersenyum, lalu kembali ke bawah, untuk mengambilkan air minum untuk Derian. Di sana ternyata Santi sedang duduk di meja makan. Apa Santi mau makan lagi? "Tante," panggil Tania. Kirain lagi tidur siang." "Gak tante, ini mau ngambil air minum." "Oh, buat Dio," tanya Santi. "Bukan tante, tapi buat Pak Derian." Perhatian banget, tadi aja tante godain malah saling tersedak, mana gantian lagi," ucap Santi menggoda. "Ih, bukan gitu tante mah salah paham." "Gak apa, lagian tante juga setuju kok," ucap Santi sambil tersenyum lalu pergi dari sana. Tania lagi menghela nafas, gini amat hidupnya, berbuat baik malah disalahpahami. Tania pun mengambil air minum untuk Derian, lalu pergi dari sana. Tania berjalan menuju kamar Derian, tak lupa dia pun mengetuk pintu. Saat pintu terbuka, ternyata Derian sudah tertidur di atas ranjang king size miliknya. Tania menaruh air minum di atas nakas, lalu pergi dari sana menuju kamar Dio. Saat sampai di kamar Dio, anak itu juga sudah tertidur dengan gaya tengkurap. Tania hanya menggelengkan kepalanya melihat cara tidurnya Dio. Lalu Tania menyelimuti tubuh Dio, dan keluar dari kamar anak itu menuju kamarnya. Sudah terhitung 1 bulan Tania bekerja menjadi babysitter untuk Dio. Banyak hal yang sudah terjadi, dari perkembangan Dio dan juga perkembangan hubungannya dengan Dio. Hari ini mereka sangat sibuk, yang dimana di sekolah Dio akan diadakan pentas seni, semua anak ikut serta, begitu juga dengan Dio. Anak itu sudah siap dengan kostum yang sudah dia pakai. Anak itu memakai kostum serigala, Derian khusus belikan untuk anaknya. Saat mereka turun dari tangga, Derian tidak sengaja terpeleset. Karena lantai yang licin, seketika tubuh Derian oleng dan menimpa Tania yang sedang membenarkan baju kostum Dio. Bukan hanya itu, ternyata Derian tidak sengaja mencium Tania, tepatnya di bibir, membuat mereka berdua terdiam mematung, dengan mata saling melotot. Tapi anehnya, Derian tidak langsung bergerak berdiri, malah keenakan dengan situasi seperti ini. Kalau saja suara Santi tidak menyadarkan mereka, mereka akan terus dengan posisi seperti itu,
Derian segera bangkit dan membenarkan jasnya. Ya ampun Derian, itu anak gadis orang, teriak Santi terkejut melihat anaknya mencium seorang gadis mana di hadapan sang anak lagi. Derian yang mendengar itu, hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal setelah bangun. Sedangkan Tania sangat malu, ternyata mereka kepergok sama mama dan papanya Derian. Kesan pertama di mata papa Derian, sangat buruk memalukan. Anu mah, gak sengaja, ucap Derian gugup. Gak sengaja apa, kamu malah menikmati. Duduk kamu, Tania juga, ucap Santi. Sedangkan papa Derian, Danu Wijaya, hanya menggelengkan kepalanya, anaknya nyosor gak tahu tempat. Tania duduk di samping Dio. Sekarang posisi Dio diampit oleh Derian dan Dio. Sedangkan Santi dan Danu duduk di seberang mereka. Kamu tuh, Yahyan, kebangetan banget, masa anak orang kamu sosor, ucap Santi. Gak sengaja mah, lantainya licin, ucap Derian. Alasan kamu tuh Yan, tahu gak sebenarnya, gak boleh perempuan sama laki berada di satu rumah, apalagi mereka bukan muhrim. Tapi tante, saya kan kerja di sini, lagian kita juga hanya sekedar atasan dan bawahan, ucap Tania. Tetap saja Tania, apalagi dengan kejadian tadi, siapa yang gak akan salah paham, apalagi di sini posisi Derian duda. Tapi, kita gak melakukan apa mah, tadi cuma gak sengaja aja, lagian Bibi juga kerja di sini juga, kok setengah, ucap Derian. Malah salahin Bibi, Mama tadi lihat Bibi lagi belanja sayurem sama tukang sayur keliling. Derian hanya menghela nafas berat, karena sikap mamanya yang batu. Sedangkan Tania, dia diam, karena tidak tahu harus berbuat apa. Dia seperti kepergok saat melakukan hal yang lebih fatal. Gini aja, Om lamarin, buat jadi menantu saja, ucap Danu. Ucapan Danu membuat Derian dan Tania kaget. Kenapa begini? Apa ini yang namanya perjodohan? Tapi kenapa mendadak? Kita aja tak mengenal satu sama lain, selain hubungan antara atasan dan bawahan. Pah, aku gak mau ya, ucap Derian marah. Tania baru kali ini mendengar ucapan Derian yang keras. Segitu tidak maunya Derian bersanding dengan dirinya. Harga diri Tania sedikit terluka. Harusnya dirinya kan yang menolak keras, dia masih perawan masih segel. Sedangkan Derian perjaka aja gak, kan udah punya buntut. Tania kesal dengan sikap Derian yang seperti ini, sok banget nih duda. Saya juga menolak Om, saya kan berhak menentukan siapa yang menjadi masa depan. Lagian ini hanya sekedar ciuman yang tidak sengaja, lagi pula bersentuhan fisik kalau bukan di intinya, tidak mengakibatkan kehamilan, ucap Tania. Ucapan Tania membuat Santi, Danu dan Derian terdiam. Mereka berpikir apa Tania tidak mempermasalahkan kejadian tadi, harusnya Tania marah dong. Menghindari fitnah dan juga zina, kami sebagai orang tua perlu mengingatkan, ucap Danu. Kalau ketakutan Om soal itu, saya bisa keluar dari rumah ini, saya bisa menyewa kontrakan dan bekerja sampai Pak Derian pulang. Lagi ucapan Tania membuat mereka bertiga terdiam. Apa setidak maunya Tania dijodohkan dengan Derian? Sekarang hati Derian, yang sedikit tidak menerima atas usulan Tania. Memangnya atasannya siapa Derian, apa Tania? Mending, kita sekarang ke sekolahan Dio dulu.
nanti dia bisa telat tampil. Soal ini kita bicarakan lagi nanti. Kita tenangkan masing-masing. Pasti Tania kaget kan? Maafin anak tante ya yang gak sopan sama kamu, ucap Santi. Gak apa tante. Mereka sampai lupa dengan acara yang diselenggarakan oleh sekolah Dio. Anak itu sampai cemberut melihat orang dewasa yang bertengkar. Loh kok cemberut? Kan mau naik panggung, ucap Tania. Lama sih, ental Dio ketinggalan, masa serigala terlambat. Iya maaf, ayo berangkat, Oma juga udah gak sabar, lihat cucu Oma yang ganteng ini tampil. Dio pun digendong oleh Derian, mereka semua berjalan ke arah mobil. Hari ini Derian yang akan menyetir, ayahnya duduk di depan sedangkan Santi, Tania dan Dio di belakang. Jarak antara sekolah dan juga rumah tidak terlalu jauh, hanya 15 menit. Suasana hanya diisi oleh Dio yang bersemangat, karena hari ini dia akan tampil perdana di depan semua orang. Cucu Oma harus menampilkan yang terbaik, oke? Siap Oma, ucap Dio semangat. Mobil Derian akhirnya sampai di gedung sekolahan elit itu. Sudah banyak orang yang berdatangan. Ternyata yang sekolah di sini kebanyakan orang penting semua. Derian memberikan kartu akses masuk. Walaupun hanya pentas seni anak-anak, tapi orang tua mereka orang penting semua. Agar bisa menghindari yang tidak diinginkan, makanya mereka memberikan satu kartu akses untuk satu keluarga, dan tak lupa mereka juga mengkot wajah, agar bisa disesuaikan. Mereka pun masuk setelah pemeriksaan. Satu aula didekor dengan tema binatang, karena hari ini temanya binatang. Anak laki bertugas sebagai binatang buas, sedangkan perempuan jadi binatang lucu. Khusus orang tua murid, mereka harus berkumpul dulu di satu ruangan, bersama anaknya untuk mendampingi. Begitupun Derian, tapi Dio ingin Tania juga ikut, karena yang lain didampingi oleh kedua orang tuanya, Dio juga ingin. Tania terpaksa ikut, semua ini dia lakukan demi Dio. Dia merasa menjadi babysitter lebih berat, daripada jadi wakil manajer marketing. Sampai kejadian seperti tadi itu, semua jauh dari ekspektasi dirinya. Haruskah dia meminta Derian untuk mengembalikan dirinya ke perusahaan miliknya dan mencari babysitter yang lain untuk menjaga Dio? Dio sudah bersiap untuk naik panggung. Sekarang mereka sedang diarahi oleh wali kelasnya, yaitu Mrs. Weasley. Setelah berdoa bersama, mereka naik ke atas panggung, dan semua orang tua murid dipersilahkan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Saat Tania mengikuti Derian, tiba pundaknya ditepuk oleh seseorang yang tak lain adalah pemilik sekolah Dio, yaitu Alexander. "Hai Mrs. Tania," ucap Alexander sambil tersenyum. "Hai juga Mer Alexander." "Jangan panggil Mer, panggil aja Alex, atau sayang juga boleh." Ucapan Alexander memang tidak lucu, tapi gak tahu kenapa Tania ingin tertawa saja. Percakapan mereka tidak disadari, kalau ada seseorang yang memperhatikan mereka. Derian yang melihat Tania mengobrol dengan seorang laki, walaupun itu sahabatnya sendiri, tapi gak tahu kenapa Derian tidak senang. Acara pentas seni berlangsung dengan meriah. Anak yang naik ke panggung juga sangat bahagia. Terlihat setelah acara pentas mereka berfoto bersama, mengabadikan momen. Tania tersenyum,
melihat Dio yang tersenyum lebar di atas panggung saat berfoto bersama. Harusnya anak ini, dari dulu masuk taman kanak-kanak, agar jiwa sosialisasinya lebih bagus lagi. Tania melirik ke arah samping Derian, masih aja dengan wajah dinginnya, saat tadi melihat dirinya bersama Alexander. Padahal cuma say hi doang, Tania suka heran kenapa sikap Derian suka aneh mendadak. Tania tidak mau berpikir jauh, dia sekarang harus fokus ke masalah yang belum selesai. Acara sudah selesai, dan para murid dan juga orang tua mulai meninggalkan aula, begitupun keluarga Derian. Cucu Oma hebat banget, ucap Santi heboh. Makasih Oma, Dio senang, ucap Dio, terlihat di wajah anak itu kalau dia memang sangat bahagia. Sebagai hadiahnya, Opa akan ajak Dio makan makanan kesukaan Dio. Gimana, ucap Danu. Wow, mau Opa, Dio mau makan es krim, ucap Dio senang. Oke, ayo Yan, ke kedai es krim dulu, ucap Danu. Tapi makan es krimnya, jangan kebanyakan nanti sakit gigi, ucap Derian. Siap papi. Mereka semua tersenyum melihat tingkah Dio. Kostum serigala sekarang sudah berganti dengan kaos oblong warna hitam dan juga celana jeans pendek. Tante, tadi Alan mau ketemu, ucap Dio. Ketemu sama siapa? Tanya Tania. Sama tante, kata Alan, dia mau kenalin omnya sama tante, ucap Dio. Bersambung.